Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9, baik 9A, 9B, 9C maupun 9D. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi sekalipun di jarak yang jauh. Saya berharap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan pada kesempatan ini bisa mengikuti kegiatan virtual kita. Anak-anakku sekalian, pada waktu MPLS, Ibu sudah bicara di depan anak-anak, menyampaikan materi tentang etika atau peraturan dalam berlalu lintas. Nah, untuk kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi yang ada kaitannya dengan materi belajar kita nanti, yang sering disebut dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar artinya kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak. Nah, karena sekarang itu baru pandemi COVID-19, materinya itu disesuaikan. Jadi kalau keadaan normal, materinya ada 13 KD, tapi karena sekarang baru dalam masa pandemi, materinya 1 tahun itu dikurangi menjadi 10. Jadi kalau dulu 13, sekarang menjadi 10. Anak-anakku sekalian, untuk KD yang akan saya sampaikan nanti, KD yang akan kita pelajari 1 semester ke depan, yaitu semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Semuanya ada 7 KD. Nah, di setiap KD yang saya sampaikan, itu ada KD pengetahuan, ada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kalau sebenarnya sesuai kurikulum, kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak itu ada 4. Pertama, kompetensi religius atau disebut KI 1. Kompetensi religius itu kemampuan yang diharapkan dimiliki anak-anak kaitannya dengan ketaatannya kepada Allah. Jadi segala bentuk perilaku, sikap, ucapan yang mengarah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya KI 1. Kemudian KI 2 itu kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu kemampuan yang diharapkan bisa dimiliki oleh anak-anak dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya kita dalam bersosial, berakhlak maupun bertingkah laku. Kemudian KI yang ketiga itu namanya kompetensi pengetahuan. Nah, ini nanti yang akan kita tayangkan atau kita tampilkan di sini itu kompetensi pengetahuan. Cirinya, kalau kompetensi pengetahuan itu sering disebut dengan KI 3. Nah, biasanya penulisannya di kompetensi dasar, seperti kalian bisa semak atau bisa kalian perhatikan, itu ditulis di situ dengan diawali nomor 3. Itu ciri kompetensi pengetahuan. Itu nanti hubungannya dengan teori, definisi-definisi, pengertian, dan segala sesuatunya itu yang pengetahuan itu namanya kompetensi pengetahuan. Nah, kompetensi yang keempat atau KI 4 itu adalah kompetensi keterampilan. Kompetensi keterampilan itu ya kaitannya dengan perilaku anak-anak, sikap dalam bentuk menerapkan, melakukan, mempraktekkan pengetahuan yang sudah dimiliki atau yang sudah kita pelajari bersama di sekolahan. Itu sekedar pengetahuan. Nah, langsung saja akan kita sampaikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa KD kita ada 7. Yang pertama, 7 itu adalah
KD 33. Memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Ini kompetensi pengetahuan. Kemudian kompetensi keterampilannya menyajikan ini bisa dalam bentuk nanti bisa membaca, mengartikan, menjelaskan makna kandungannya. Jadi menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Dalil nakli itu bisa bentuknya ayat-ayat Al-Quran, bisa juga atau hadis yang menegaskan tentang adanya hari kiamat. Itu keterampilan. KD yang kedua 3.5. Oh ya, saya ulangi. Untuk yang nomor 1, memahami makna iman pada hari akhir itu kalau di buku anak-anak bisa amati, itu bab 1, judulnya meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Untuk yang sudah dapat buku silahkan dibuka. Dan saya berharap anak-anak ketika saya menyampaikan ini kalian sambil nyimak buku, lihat daftar isinya yang akan kita bahas, supaya nanti kalau kita ibu memberi tugas, anak-anak bisa cepat mencarinya. Atau kalau nanti karena kekurangan waktu yang disebabkan oleh sesuatu hal sehingga ada materi yang tidak bisa kita bahas, maka anak-anak bisa pelajari sendiri. Kita lanjut ke KD yang kedua, yaitu KD 3.5. Memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Ini kompetensi pengetahuannya. Kemudian kompetensi keterampilannya menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Di buku judulnya Jujur dan Menepati Janji. Ya, kita lanjut. Yang ketiga 3.6. Memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Memahami cara berbakti itu mulai dari apa artinya taat, bagaimana berbakti, caranya, nah itu termasuk pengetahuan. Kemudian KD keterampilannya, kompetensi keterampilannya menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Artinya anak-anak harus bisa menunjukkan cara-cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru itu seperti apa. Nah, itu keterampilannya. KD yang keempat, kompetensi pengetahuannya memahami ketentuan zakat, mulai dari pengertian zakat, cara-cara berzakat, macam harta yang dizakatkan, siapa penerima zakat, dalil yang menjadi dasar berzakat, kemudian manfaat zakat. Nah, itu termasuk pengetahuan yang harus dimiliki oleh anak-anak berkaitan dengan zakat. Kemudian kompetensi keterampilannya mempraktekkan ketentuan zakat. Jadi zakat itu kan bermacam-macam. Ada zakat fitrah, zakat mal. Kemudian zakat fitrah itu yang seperti apa? Zakat mal itu apa saja? Nah, anak-anak harus bisa mempraktekkan semuanya. Kalau anak-anak nanti bisa paham materinya, pengetahuannya, kemudian sudah pernah mempraktekkan atau paling tidak melihat ketika ada momen atau waktu pembagian zakat, misalnya di akhir Ramadan, anak-anak itu bisa ikut terlibat. Nah, itu bagus sekali supaya apa? Nanti anak-anak ketika sudah tiba waktunya memenuhi syarat itu bisa mengamalkan salah satu rukun Islam, yaitu menunaikan zakat. KD yang kelima yaitu 3.9. Ini kompetensi pengetahuannya memahami ketentuan ibadah haji dan umroh. Jadi mulai dari pengertiannya, syarat-syaratnya, syarat rukun, wajib haji, wajib umroh, tata caranya, semua itu adalah pengetahuan. Kemudian kompetensi keterampilannya bisa mempraktekkan manasik haji. Jadi manasik itu latihan berhaji. Bagaimana cara berhaji yang betul itu namanya kita praktek. Kalau bisa kita praktekkan bareng-bareng itu namanya manasik. Dulu tahun kemarin Kabupaten Sleman secara serempak juga menyelenggarakan melalui kecamatannya masing-masing. Jadi Kabupaten Kemenak bekerja sama dengan dinas menyelenggarakan manasik haji untuk
siswa kelas SD, SMP, sampai tingkat SMA, bekerja sama dengan tingkat kecamatan dan KUA. Jadi kabupaten penyelenggaranya di kecamatannya masing-masing. Nah, ini dikelola oleh KUA. Tahun kemarin semua sudah begitu, tapi kecamatan Turi belum bisa berjalan. Nah, kita nggak tahu apa penyebabnya, kenapa KUA dan kecamatan Turi belum bisa menyelenggarakan. Kita berharap untuk tahun yang akan datang kita bisa, kecamatan dan KUA bisa menyelenggarakan dan kita bisa ikut mengirimkan peserta. Kalau tidak bisa semuanya ya mengirimkan, syukur nanti bisa semua karena hanya tingkat kecamatan, kita berharap semua bisa ikut terlibat. Supaya apa? Tahu gambaran orang berhaji seperti ini. Siapa tahu dengan kita pernah manasik itu menginspirasi anak-anak untuk nanti punya niat untuk haji. Apalagi sekarang kalau kita mau berhaji itu antri atau daftar tunggunya lebih dari 30 tahun. Jadi anak-anak ketika nanti masih muda sudah punya uang untuk mendaftar, silahkan mendaftar. Nanti antrinya adalah minimal 30 tahun. Bahkan sekarang itu lebih, ada yang kemarin mengatakan sampai 39 tahun. Wallahu a'lam, semoga nanti tidak seperti itu ya. KD yang keenam, kompetensi pengetahuan, yaitu memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Jadi kita pelajari cara masuknya Islam di Nusantara, siapa yang membawa, dari mana, masuknya lewat mana, bagaimana perkembangannya, itu namanya kompetensi pengetahuan. Kemudian kompetensi keterampilannya menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Jadi keterampilannya anak-anak bisa menceritakan kembali sejarah masuknya Islam di Nusantara. Syukur bisa bermain peran untuk memerankan bagaimana para pembawa ajaran Islam itu masuk ke Indonesia. Itu namanya pengetahuan keterampilan. 7, ada yang ketujuh, ini berkaitan dengan Al-Quran, yaitu pengetahuannya, kompetensi pengetahuannya, memahami Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Al-Quran surat An-Najm ayat 39-42, dan Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Masing-masing Al-Quran surat Az-Zumar itu tentang optimis, kemudian Al-Quran surat An-Najm tentang ikhtiar, dan Al-Quran surat Ali Imran tentang tawakal. Dan masih kita pelajari hadis yang berkaitan dengan ketiga materi, dengan ketiga perilaku terpuji tersebut. Di pengetahuannya nanti akan kita pelajari memahami inti dari Al-Quran itu mengajarkan tentang apa, maknanya apa. Kalau kita sudah tahu artinya dan bisa memahami makna di dalamnya, itu namanya KD pengetahuan dari Al-Quran tersebut. Nah, kompetensi keterampilannya, anak-anak bisa membaca masing-masing itu dengan tartil. Tartil itu ya fasih, benar, sesuai tajwid. Misalnya bismillah ya bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bacaan tartil. Syukur bisa murotal. Kemudian bisa menunjukkan hafalan ya. Jadi kalau sudah bisa membaca secara tartil, diharapkan anak-anak bisa menghafalkan. Jadi kalau nggak bisa hafal ya minimal membaca fasih. Kalau pengen nilainya lebih bagus ya harus bisa menghafalkan ketiga-tiganya. Kalau sudah menghafalkan ayatnya, kemudian bisa menyampaikan artinya masing-masing. Mulai dari arti per potongan kata, kemudian arti keseluruhan ayat dari masing-masing ayat tersebut. Itu pengetahuan keterampilan dari ketiga Al-Quran tersebut. Dan yang kompetensi keterampilan dari materi ini, KD ini adalah anak-anak bisa menyajikan keterkaitan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi hubungan optimis, ikhtiar, tawakal itu seperti apa berdasarkan ketiga Al-Quran tersebut. Anak-anak harus bisa menguraikan, bisa menjelaskan, bisa
menafsirkan. Nah, tentu saja penafsiran ya kita nggak boleh sembarangan, karena salah tafsir itu sangat berbahaya. Jadi memahami makna Al-Quran kalau kita sembarangan, apalagi belum bisa membaca, hanya sekedar lihat artinya sekilas, arti berpotong-potong nggak boleh. Ya harus kita memahami secara penuh supaya tidak menyimpang isinya dari ayat yang sebenarnya. Nah itu KD yang akan kita pelajari di semester 1 di tahun ajaran 2020-2021. Untuk selanjutnya, materi pendidikan agama Islam itu menerapkan kriteria ketuntasan minimal 71. Sebetulnya tidak hanya materi pendidikan agama dan budi pekerti, semua mata pelajaran di SMP Negeri 3 Turi itu KD-nya, KKM-nya, kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh anak-anak itu 71. Jadi minimal 71. Tidak boleh kurang, kalau lebih bagus, lebihnya yang lebih banyak. Kalau bisa anak-anak tuntas tapi predikatnya B, jangan hanya C. Kalau predikat B itu berapa minimalnya ya, paling tidak nilainya 81. Kalau nilainya 71 sampai 80 itu masih predikatnya C. Jadi Ibu berharap tuntas ya, tuntas predikat B minimal 81 sekian, syukur. A itu 91 sekian. Itu KKM-nya. Tuntasnya. Kalau KKM-nya 71. Kemudian untuk penilaiannya karena ada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dan masing-masing itu harus ada nilainya. Anak-anak harus bisa menunjukkan nilainya. Itu untuk pengambilan nilai kompetensi pengetahuan, Ibu akan menggunakan bentuk tes, ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tulis itu tes yang diberikan saat tulis, jawabannya juga ditulis. Bisa pilihan ganda, bisa uraian, bisa benar salah dan lain sebagainya. Pokoknya asal jawaban perintahnya tertulis, jawabannya ditulis, itu namanya tes tulis. Kemudian tes lisan itu bisa soal diberikan setelah lisan tapi jawabnya ditulis atau jawabnya juga lisan bisa. Kemudian penugasan, tugas ini bisa nanti kita berikan dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik, atau kalau dulu itu disebut dengan LKS. Nah, setiap KD insya Allah akan begitu, kecuali ada keadaan yang tidak memungkinkan seperti itu, tapi tetap mesti ada model penilaiannya. Kemudian untuk kompetensi keterampilan, Ibu akan mencoba menggunakan dengan bentuk penilaian praktek, jadi mempraktekkan. Misalnya ada tadi tentang Al-Quran, ya anak-anak harus mempraktekkan membaca Al-Quran. Kemudian untuk pada orang tua, berbagi pada orang tua dan guru, bisa anak-anak dengan main peran. Jadi main peran, memerankan bagaimana ketika kita berbicara dengan guru dengan sopan, bagaimana dengan orang tua, itu namanya secara praktek. Kemudian bisa juga proyek. Proyek itu artinya anak-anak menciptakan sesuatu, misalnya tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Anak-anak kita minta untuk membuat membuat mapping map skema bagaimana Islam masuknya di Indonesia melalui jalur selatan, jalur utara, atau anak-anak bisa membuatkan petanya. Nah itu bentuk proyek dengan waktu yang ditentukan, harus dibuat dalam sekian waktu, kemudian nanti dikumpulkan kapan, itu namanya proyek. Yang ketiga bisa juga dalam bentuk portofolio. Bentuk portofolio mungkin tidak jauh beda dengan LKPD, jadi anak-anak saya berikan tugas, misalnya membuat rangkuman atau bisa juga menceritakan tentang bagaimana Islam masuknya di Indonesia. Nah seperti itu bentuk portofolio. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap anak-anak sudah paham, dan nanti apabila memang kondisi pandemi COVID masih tetap berjalan dan kita harus PJJ, maka semua anak-anak bisa
mengikuti materi-materi yang Ibu sampaikan, entah itu lewat YouTube atau mungkin nanti bisa juga live streaming, tergantung kemampuan sekolah. Yang penting anak-anak bisa mengikuti. Begitu? Ya. Barangkali demikian yang Ibu sampaikan. Sekali lagi saya sangat berharap anak-anak bisa memahami semuanya dan nanti bisa melaksanakan pembelajaran kita dengan baik. Baik itu nanti pembelajaran di PJJ, syukur alhamdulillah nanti bisa pembelajaran di ruang kelas, kita bisa bertatap muka lagi. Kurang lebihnya dari Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap. Karena kita jarak jauh ya jadi keadaannya jadi seperti ini, tapi saya berharap anak-anak tetap punya semangat ya. Tetap semangat, punya motivasi, insya Allah yang kita niatkan dengan baik, ikhlas akan menjadi amal ibadah kita. Sekian kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.